Shalom saudara-saudara seiman dimanapun kita berada. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Dan tentunya dalam hidup kita setiap hari kita merasakan bahwa Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup ini. Apa yang kita kerjakan, kita aminkan itu semua diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Akhir Pekan. Dan pada saat ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Karena belajar firman Tuhan tentunya kita sebagai manusia ini masih terus membutuhkan dalam hidup kita. Tetapi sebelum itu, sebagai manusia yang terbatas, saya mengajak kita semua untuk meminta hikmat dan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik hidup kami, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami datang membawa kehidupan kami. Dan tentunya saat ini Tuhan, kami akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Tetapi sebelum itu beri hikmat dan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga firman yang akan kami pelajari saat ini Tuhan akan memberikan kekuatan bahkan motivasi hidup untuk menjalani hari-hari kami yang masih Engkau berikan untuk kami jalani. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Saya siapkan di sini dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, dalam Matius pasal 18, dan saya memilih ayat 21 dan ayat yang ke-22. Matius 18 ayat 21 dan ayat 22. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara-saudara, firman ini akan kita renungkan bersama. Kita akan belajar kembali soal firman Tuhan. Pada sesi ini kita melanjutkan sesi sebelumnya. Kalau pada sesi sebelumnya kita bicara soal menegur sesama sebagai wujud kasih Allah terhadap sesama yang tujuannya untuk memperbaiki hidup mereka agar jauh lebih baik lagi. Tetapi pada saat ini saya memberi tema renungan sesuai dengan perikop bacaan saat ini yang berkata, memaafkan dan jangan menyimpan dendam. Memaafkan dan jangan menyimpan dendam. Saudara-saudaraku seiman dimanapun kita berada, tentunya kita sebagai manusia dalam menjalani hari-hari hidup kita setiap hari, kita berkaca dari sesi sebelumnya, tentu kita pernah mengalami suatu persoalan dengan sesama kita. Pada sesi sebelumnya kita sudah belajar bahwa ketika orang lain berbuat salah, lalu kita menegur mereka, sudah pasti orang yang kita tegur itu akan meminta maaf kepada kita. Sudah pasti orang itu akan meminta maaf kepada kita. Sebagai wujud bahwa dia memang mengakui apa yang dia lakukan sebelumnya itu adalah sesuatu hal yang salah. Tetapi saudara-saudara, pada perenungan ini mengapa saya memberikan tema memaafkan dan jangan menyimpan dendam? Karena masih banyak orang yang, saya memaafkan, tetapi dalam luka atau batin hati kecil seorang tersebut masih menyimpan luka, sehingga hal itu menjadi suatu dendam. Saya mau mengajak kita semua kembali untuk melihat kisah kehidupan manusia pada awal diciptakan. Ini hanya sekedar refleksi saja untuk mengantar kita masuk pada inti perenungan kita saat ini. Tentu kita semua mengingat bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa itu diawali atau pertama kali dilakukan oleh Hawa, yang pada saat itu terbujuk oleh rayuan si iblis yang berwujud ular, pada akhirnya memetik satu buah yang Tuhan sudah larang dan dia memberikan kepada Adam. Sehingga manusia yang ditempatkan Allah di Taman Eden pada kala itu jatuh ke dalam dosa, suatu kesalahan. Tetapi saudara-saudara, kita bisa cermati di situ ada suatu proses. Walaupun Adam dan Hawa sudah masuk ke dalam dosa, mereka sudah berbuat suatu kesalahan yang fatal hingga mereka diusir dari Taman Eden dan mereka menerima konsekuensi yang berat. Tetapi pada akhirnya saudara-saudara luar biasa,
Allah masih menyertai kehidupan Adam dan Hawa, keturunan demi keturunan berlanjut. Penyertaan Allah itu nyata. Ya, mungkin kita bisa berpikir, seandainya kalau Allah memaafkan atau mengampuni Adam dan Hawa, bisa saja. Tetapi mungkin kita berpikir, apakah kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu sepenuhnya sirna? Atau Allah sudah tidak mengingat lagi? Ya, menjadi satu pertanyaan. Tetapi kita bisa baca dalam Kejadian, dalam satu kisah itu, dalam Kejadian 3. Setelah Adam dan Hawa, kita bisa katakan kepergok, mereka sudah mengetahui apa yang baik dan yang jahat itu, mereka lantas mengaku kepada Allah bahwa mereka benar sudah memakan buah pengetahuan itu. Dan awal mula itulah Allah sudah mengampuni kedua manusia yang berbuat dosa itu. Allah memberikan konsekuensi bahwa mereka akan diusir dari Taman Eden, taman yang sudah begitu menyediakan banyak bahan makanan, kebutuhan mereka. Tetapi pada akhirnya hal yang nyaman itu dirubahkan menjadi sesuatu hal yang harus diupayakan oleh Adam dan Hawa. Saudara-saudara, sangat menarik dalam hal ini bahwa ketika Allah sudah mengampuni Adam dan Hawa, walaupun Allah masih mengingat bahkan menyimpan apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, tetapi Allah tidak membuat atau menjadikan hal itu sebagai alasan Allah dendam atau tidak mau lagi menyertai kehidupan Adam dan Hawa. Berarti Allah mengampuni, memaafkan Adam dan Hawa, tetapi tidak lagi mengingat dan tidak membalaskan sepenuhnya apa yang sudah mereka lakukan. Terbukti, kehidupan Adam dan Hawa berlanjut, perjanjian pun diberikan kepada Abraham, dan pada akhirnya tunggul Isai lahir dari keturunan Ishak. Yesus menjadi lambang bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang luar biasa. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah merusak citranya sendiri, tapi pada akhirnya Allah mengampuni mereka. Sekarang, bagaimana dengan diri kita? Tentunya, dalam situasi kondisi yang kita alami sekarang, ada orang-orang yang sudah mengakui kesalahan kepada kita, memohon maaf dengan tulus untuk memaafkan kesalahan yang dia perbuat mungkin di hari-hari sebelumnya. Atau bahkan mungkin ada persoalan yang lebih besar daripada itu. Menjadi satu pertanyaan bagi kita sekalian, saudara-saudara. Sudahkah kita memaafkan mereka? Apakah maaf yang kita berikan kepada mereka itu benar-benar maaf yang itu kita berikan dengan tulus? Kita dasari dengan kasih Allah. Ataukah kita memaafkan mereka tetapi dalam hati kecil kita menyimpan suatu dendam yang mungkin sampai kapanpun bumi ini ada, dendam itu tidak akan pernah hilang? Menjadi satu pertanyaan bagi kita. Kemudian, berangkat dari perikop bacaan kita Matius 18 ayat 21 ayat 22, di sini Yesus berjumpa dengan Petrus. Petrus bertanya kepada Yesus, Yesus, berapa kali kita harus memaafkan orang bersalah kepada kita? Apakah 7 kali? Tapi Yesus katakan tidak. Tetapi 77 kali. Kita di sini bukan berbicara soal berapa jumlahnya, tetapi dalam hal ini memaafkan orang yang bersalah kepada kita sudah menjadi sesuatu hal yang harus kita lakukan. Tidak ada batasan. Allah memaafkan setiap kesalahan orang tanpa menghitung berapa kali dia berbuat salah. Kalau seandainya Allah juga memberlakukan hal yang sama kepada kita sebagai manusia, ketika kita berbuat salah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Bisakah kita menghitung berapa kali kita berbuat salah kepada Allah? Tentunya tidak bisa. Sehingga ayat ini menjadi satu kekuatan bagi kita sekalian. Kalau kita memaafkan orang, itu tidak dibatasi berapa jumlahnya. Karena kasih Allah tidak punya batasan. Kasih Allah yang dahsyat itu memberikan satu ajaran pada kita bahwa kalau kita memaafkan orang lain, maafkanlah dia, seperti halnya Tuhan sudah mengampuni kita. Kita semua sudah ditebus oleh Allah. Berarti kita sudah diampuni. Dan Allah tidak mengingat kesalahan kita di masa lalu. Memaafkan, mengampuni tanpa harus mengingat dendam.
Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin manusia melupakan kesalahan di masa lalu? Ya, benar memang. Dalam diri kita manusia, belum ada sejarahnya dalam ilmu kesehatan menemukan satu organ tubuh manusia yang bisa menghapus memori. Belum ada. Mungkin kalau kita menggunakan aplikasi Android, atau mungkin PC atau laptop, mungkin kita pernah menggunakan aplikasi Clean Master misalnya. Atau mungkin aplikasi Smadaf misalnya, yang untuk menghapus virus. Virus kan bisa kita kategorikan sebagai sesuatu aplikasi yang salah. Tapi itu bisa dihapus. Tapi dalam organ tubuh manusia, tidak ada organ tubuh yang bisa membuat seseorang lupa akan ingatan masa lalu. Tetapi, saudara-saudara, apakah itu yang menjadi dasar kita untuk tetap dendam kepada sama kita? Apakah kasih Allah yang sudah turun atas kita itu mengalahkan ego kita sebagai manusia? Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita sekalian bahwa kalau kita memaafkan orang lain, memang kita tidak akan melupakan kesalahannya. Tetapi jangan sampai kesalahan di masa lalu itu menjadi luka batin yang mendalam, menjadi suatu dendam, dan membuat kita menjadi berubah tingkah laku kita kepadanya. Ingat, kasih kepada Allah harus kita tunjukkan kepada sesama. Kalau kita sudah berkomitmen memaafkan orang itu, maka lupakanlah. Bukan berarti melupakan sepenuhnya, karena pasti akan teringat. Tetapi jangan jadikan itu motivasi untuk membenci orang itu. Jadi, pesan firman Tuhan saat ini saudara-saudara akan kita lakukan, tunjukkanlah kasih kepada sama. Memaafkan orang tidak terbatas 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 10. Seperti Petrus katakan 7 kali tidak, 77 kali. Artinya, memaafkan orang tanpa batas. Setelah kita memaafkan mereka, jangan menjadikan kesalahan di masa lalu sebagai suatu dendam. Karena kalau kita dendam, berarti kita juga mengabaikan hukum kasih yang Allah sudah berikan kepada kita, dan buah-buah roh yang sudah Tuhan berikan juga kepada kita. Kasih, kesabaran, kesetiaan. Kiranya firman Tuhan ini akan memperbaiki hidup kita ke depan. Tentu, kita masih akan diperhadapkan dengan banyak persoalan, bahkan orang-orang yang mungkin membenci kita. Tetapi mereka pasti akan datang untuk mengakui kesalahan itu. Belajar dari firman Tuhan ini, sanggupkah kita untuk melakukan itu? Memaafkan tanpa mendendam kepada mereka. Mari kita minta Roh Kudus kepada Allah, agar kita dimampukan untuk melakukan firman ini dalam hidup kita setiap hari, agar hidup kita ke depan dengan persoalan yang ada akan menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya kita aminkan kalau kita melakukan apa yang Allah kehendaki, yang Tuhan kehendaki, maka berkat akan turun dalam diri kita melalui apa yang kita kerjakan. Inilah firman Tuhan. Terpujilah firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menutup renungan saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Yesus Allah, sumber kasih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan beri untuk hidup ini. Kami sungguh merasakan bahwa Tuhan baik. Kami sungguh merasakan bahwa Tuhan begitu dahsyat untuk hidup kami. Saat ini Tuhan, kami boleh kembali belajar tentang firman-Mu yang tak henti-hentinya mengajarkan kami untuk berbuat baik sebagai wujud kasih kami kepada Allah terhadap sama kami. Pada saat ini Tuhan, kami kembali belajar bahwa kalau kami sudah memaafkan orang lain dalam hati kami, maka kami tidak punya hak lagi untuk membenci dirinya, apalagi menyimpan dendam terlalu dalam kepada mereka. Tetapi Tuhan, kami terus meminta Roh Kudus dan hikmat-Mu untuk membuka hati kami untuk menerima itu semua. Seperti halnya Tuhan sudah memaafkan kami, mengampuni kami, biarlah kasih itu juga yang kami tunjukkan terhadap sama kami. Terpujilah firman-Mu Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah firman ini akan terus menjadi suluh dan pedoman dalam setiap langkah juang kami ke depan. Ya Tuhan, pemilik hidup ini, pada saat ini juga kami berdoa untuk kami semua yang boleh menyaksikan siaran ini. Dimanapun kami berada Tuhan, dalam berbagai keberadaan hidup kami terus menyerahkan hidup ini kepadamu. Kami sungguh sadar bahwa kami sebagai manusia, terkadang kami putus asa ketika diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan. Tetapi di sisi lain kami juga bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami.
Oleh sebab itu ya Allah, sertai hidup kami, sertai hidup pribadi bahkan keluarga kami. Berkati setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, bahkan pendidikan kami. Biarlah semuanya itu Tuhan, pada saatnya nanti akan boleh memberikan sesuatu hal yang baik. Apa yang kami harapkan akan boleh tercapai, karena semuanya itu berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi, biarlah hidup ini, hidup yang hanya sekali ini, akan terus dijaga, dilawat, disertai oleh Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan benar-benar menjadi suatu kesaksian iman di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kru, tim yang sudah berlelah, untuk terselenggaranya atau terlaksananya siaran ini. Biarlah Tuhan juga akan memberkati mereka dalam berbagai tantangan, tugas tanggung jawab yang ada. Biarlah kasih Kristus itu akan terus mereka rasakan. Sehingga ya Tuhan, melalui tugas tanggung jawab lain ini, benar-benar mereka akan terus diberkati. Dari Tuhan saja asalnya. Bapa di sorga, Bapa yang punya kehidupan kami, masih banyak hal yang akan kami hadapi ke depan, masih banyak hal yang rahasia, tetapi kami serahkan hidup ini kepadamu. Biarlah kasih Kristus, kasih yang sungguh luar biasa itu menjadi milik kami sepenuhnya, sehingga damai sejahtera pun akan menjadi jaminan hidup yang membuat kami akan terus bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan hidupmu, hidup kami hanya kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati dalam hidup kita saat ini bahkan seterusnya. Saya berdoa untuk kita sekalian bahwa hidup kita akan terus dijamin oleh Tuhan. Walaupun diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan, tetapi yakin percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sejati. Tuhan tidak pernah menutup telinga, bahkan menutup matanya atas hidup kita. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih. Shalom dan sampai bertemu kembali.